Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Watoni. Video ini disusun untuk membuat ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Dakwah Islam. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar acting dalam komunikasi dakwah Islam. Ada 3 hal menurut teori yang disampaikan oleh Om Bagus yang harus dilakukan agar kita ketika berdakwah kita mampu acting dan menarik audiens ke dalam diri kita, tentunya sesuai dengan Al-Quran dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah acting harus melakukan yang namanya penghayatan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau menganjurkan setiap kata yang kita keluarkan harus difikirkan. Setiap kata-kata yang kita ucapkan, setiap mulut yang kita ucapkan kepada jamaah, kepada audiens harus benar-benar kita pikirkan bersama. Baik, yang kedua, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah acting harus melakukan ekspresi. Kemudian yang terakhir, dalam komunikasi dakwah Islam kita juga harus melakukan acting, harus menarik semenarik-menariknya agar audiens terpikat pada kita. Oke, kita akan fokus ke poin yang ketiga. Acting harus menarik. Menarik seperti apa? Tentunya ketika kita berdakwah, menyampaikan kepada para audiens, kepada para jamaah, ada elemen-elemen yang harus kita kuasai, yang harus kita maksimalkan, khususnya dalam berdakwah. Yang mana menurut teori yang disampaikan oleh Om Bagus, elemen-elemen tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mimik. Kemudian yang kedua adalah suara. Dan yang ketiga adalah gerak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mimik. Mimik adalah bagian terdepan dalam komunikasi dakwah Islam yang letaknya di bagian wajah. Yang mana di sini dibagi lagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama adalah alis. Yang kedua adalah binar mata. Yang ketiga adalah bibir. Dan yang terakhir adalah gerak dagu. Gerak dagu kita mempengaruhi respon daripada audiens sesuai kata yang kita keluarkan. Dan yang kedua adalah suara. Suara ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah vokal full, bunyinya seperti ini. Yang kedua adalah vokal 3/4, bunyinya seperti ini. Dan yang terakhir adalah vokal 1/4, bunyinya seperti ini. Kemudian yang terakhir, gerak. Gerak ini adalah simbol-simbol yang dibuat oleh gerakan tangan kita yang meliputi telapak tangan, siku, dan juga bahu kita. Setiap gerakan yang kita lakukan mempengaruhi
dan juga sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Harus menguasai, terutama gestur daripada tangan kita. Sekian yang dapat kami sampaikan dari teori yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil dan kita dapat menguasai, paling tidak ketiga ini ada yang kita kuasai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.